Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fadila Labi dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi dari jurnal umum sampai neraca saldo setelah penutupan. Di transaksi tersebut, pada 1 Oktober 2025 disetor modal sebesar 300 juta oleh pemilik. Diminta untuk membuat jurnal umum dan buku besar. Pertama, akunnya ada dua, yaitu kas dan modal. Di debit sebesar 300 juta, lalu modal di kredit sebesar 300 juta. Jadi, jumlah jurnal umum ada di debit 300 juta dan di kredit 300 juta. Kemudian dibuat buku besar stafel sebanyak 2 akun, yaitu kas dan modal. Akun kas pertama menulis saldo di debit dan menulis ref di buku besar, dan ref di jurnal umum untuk modal pertama posting akun menulis nominal di kredit dan menulis ref di buku besar. Setelah itu dibuat neraca saldo. Kolomnya terdapat nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Pertama, tulis nomor akun dan nama akunnya, lalu masukkan nominalnya, kas di debit, ref di debit, modal dan pendapatan di kredit. Soal selanjutnya yaitu beban sewa sebesar 3 juta. Diminta untuk jurnal penyesuaian, worksheet, dan laporan keuangan. Pertama, akunnya ada dua, antara lain beban sewa pada sewa dibayar di muka, beban sewa di debit sebesar 3 juta, dan sewa dibayar di muka di kredit 3 juta. Kemudian kita buat worksheet. Akun beban sewa dan sewa dibayar di muka. Untuk akun beban sewa pertama menulis nominal di debit dan menulis ref di buku besar dan di jurnal penyesuaian. Kemudian dibuat worksheet yang terdapat dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba dan rugi, dan yang terakhir ada neraca saldo. Pertama, isi kolom pada nomor akun dan nama akun. Untuk neraca sebelum penyesuaian, akun kas nominalnya masuk di debit, modal dan pendapatan di kredit. Untuk kolom neraca saldo setelah penyesuaian, akun sewa dibayar di muka masuk di debit. Untuk kolom laba rugi, akun beban sewa masuk di debit dan selisihnya di debit. Untuk kolom neraca saldo, akun kas dan sewa dibayar di muka masuk di debit. Lalu akun modal nominalnya masuk di kredit dan selisihnya masuk di kredit. Kemudian membuat laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan. Pertama kita lihat laporan laba rugi. Di laporan ini kita punya satu beban, yaitu beban sewa sebesar 3 juta. Karena kita belum ada pendapatan, perusahaan mengalami rugi sebesar 3 juta. Kemudian kita lihat laporan posisi keuangan. Di bagian aset ada kas sebesar 300 juta, sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Jadi totalnya 303 juta. Bagian ekuitas modal awal yaitu 300 juta, kemudian dikurangi rugi sebesar 3 juta, sehingga total ekuitasnya menjadi 297 juta. Tidak mempunyai utang liabilitas, jadi total aset dan ekuitas sama. Kemudian laporan perubahan ekuitas, yaitu dari transaksi yang sudah dicatat sebelumnya. Pada awal periode, pemilik usaha menyetor modal sebesar 300 juta. Namun, selama periode tersebut, usaha mengalami rugi sebesar 3 juta. Karena ada beban sewa, jadi modal yang tersisa atau disebut modal akhir periode menjadi sebesar
297 juta. Jadi, laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan bahwa ketika usaha mengalami kerugian, maka nominal modal atau ekuitas akan berkurang. Kemudian kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Di bagian aset, kita bisa lihat kas sebesar 300 juta dan sewa diberi muka 3 juta. Lalu, total asetnya adalah 303 juta. Lalu kita lanjut ke liabilitas, tidak memiliki utang yang tercatat dari transaksi tersebut. Di bagian ekuitas terdapat modal awal sebesar 300 juta. Lalu dikurangi dengan kerugian bulan berjalan sebesar 3 juta. Sehingga total ekuitas menjadi 297 juta. Karena tidak memiliki liabilitas, jadi total aset dan ekuitas yaitu 303 juta. Selanjutnya kita buat jurnal penutup. Karena tidak ada pendapatan, cuma ada beban sewa 300 juta. Beban sewa 3 juta, jadi harus kita tutup akun tersebut dengan melakukan mendebit akun modal dan mengkredit beban sewa sebesar 3 juta. Artinya, rugi bulan berjalan dipindahkan ke modal dan akun-akun beban dinolkan. Akun ikhtisar laba rugi di buku besar yaitu pertama kita catat beban sewa sebesar 3 juta di bagian debit karena beban mengurangi laba, kemudian perusahaan mengalami rugi. Nominal tersebut dipindahkan ke akun modal di bagian kredit. Dengan ini, akun ikhtisar laba rugi sudah ditutup dengan nominal 0. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini berisi akun real atau permanen, seperti aset dan modal di bagian debit. Terdapat kas sebesar 300 juta dan sewa diberi muka sebesar 3 juta. Di bagian kredit ada akun modal sebesar 297 juta yang merupakan hasil setelah dikurang dengan kerugian sebesar 3 juta. Akun-akun seperti beban, pendapatan, dan ikhtisar laba rugi tidak ada karena sudah ditutup. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri pemaparan tentang siklus akuntansi. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.